Setelah Rasulullah mengambil sikap, maka beliau mengumumkan kepada para sahabat agar siap-siap berperang melawan orang-orang Romawi. Lalu beliau mengirimkan utusan untuk menghubungi berbagai kabilah di Arab dan penduduk Mekah agar ikut berperang. Namun yang Rasulullah mengumumkan itu, beliau itu jarang sekali mengumumkan secara langsung. Rasulullah mengumumkan itu kepada utusan-utusan. Tapi karena melihat keadaan yang sangat saat itu rawan dan cukup berat, maka beliau pun mengumumkan secara langsung. Beliau menjelaskan bahwa kesalahannya kepada para penduduk Mekah, kemudian penduduk Madinah, agar melakukan persiapan matang dan membuat orang-orang itu mau berjihad. Ada beberapa ayat dari At-Taubah yang turun karena masalah ini, membangkitkan mereka serta menguatkan hati dan jihad mereka agar mereka teguh hati untuk berjihad. Beliau juga mendorong untuk mengeluarkan zakat, menginfakkan kelebihan harta di jalan Allah. Setelah mendengar pengumuman dari Rasulullah, maka orang-orang muslim berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Dengan gerak cepat mereka mempersiapkan berperang. Berbagai kabilah dan suku turun ke Madinah. Semuanya mau ikut berperang. Tak seorang pun orang muslim yang rela bila sampai ketinggalan dalam peperangan antar Romawi ini ya, kecuali orang yang hatinya ada penyakit. Bahkan orang yang tidak mempunyai apa-apa pun, yang miskin, juga datang kepada beliau meminta bekal kendaraan kepada beliau agar bisa ikut serta memerangi pasukan Romawi. Dalam surat At-Taubah ayat 92, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minan dama'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu." Dan tiada dosa pula atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kami berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian." Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Di samping berlomba untuk melakukan persiapan, mereka juga berlomba untuk menafkahkan hartanya lalu mengeluarkan sedekah. Nah, sebelum itu Utsman bin Affan sudah mempersiapkan kafilah dagang menuju Syam sebanyak 200 onta lengkap dengan barang yang diangkutnya dan 200 uqiyah. Maka seketika itu juga Utsman mengeluarkan sedekahnya, lalu ditambah lagi dengan sedekahnya tadi sudah dikeluarkan tadi 200 onta berserta barang dagangannya, kemudian 200 uqiyah, maka ditambah lagi oleh Utsman, disedekahkan lagi 100 ekor unta dengan barang yang diangkutnya, kemudian ditambah lagi, karena kan orang-orang muslim itu ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, dia nggak takut-takut untuk bersedekah. Ditambah lagi 1000 dinar yang diletakkan di bilik Rasulullah SAW. Jadi uang juga, bilik itu ruangan deh, kayak kamar ya. Lalu beliau menerimanya dan bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman karena apa
apa yang dilakukannya setelah hari ini. Jadi Utsman itu ya sudah didoain oleh Rasulullah bahwa bahkan Utsman masih mengeluarkan sodako lagi, lalu ditambah lagi hingga nilainya 900 onta, 100 ekor kuda. Itu pun tidak termasuk uang kontan. Nah, jadi ada uang kontannya juga. Dari mana? Ya memang dia punya dagangan, Utsman. Dia banyak uang, jadi banyak ya. Abdurrahman bin Auf juga datang. Nah, ini ya pedagang asli ya. Abdurrahman bin Auf pun datang sambil menyerahkan 200 ukiah perak. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya dan tidak menyisakan bagi keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kalau Utsman masih ada sisa untuk keluarga. Kalau Abu Bakar diserahkannya semua. Tidak ada bersisa kecuali Allah dan Rasul yang ditinggalkan untuk keluarganya. Kayak gitu ya. Yang nilainya sebanyak 4.000 dirham. Abu Bakar orang yang pertama kali menemui beliau untuk menyerahkan sedekah. Jadi yang pertama bukan Utsman ya, tapi Abu Bakar. Nah, setelah itu Umar datang menyerahkan separuh hartanya. Jadi hanya separuh. Kalau Abu Bakar semuanya. Umar separuhnya. Abbas menyerahkan harta yang cukup banyak. Begitupun Tolha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslama yang semuanya datang sambil menyerahkan sodako. Asim bin Adi menyerahkan 70 wasak formal. Wasak itu ukuran takaran zakat dari hasil pertanian. Biasanya zakat itu dikenakan kalau sudah mencapai 5 wasak, yaitu 653 kg. Lalu disusul pula orang yang menyerahkan apapun yang dimilikinya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Bahkan ada di antara mereka hanya mampu menyerahkan 1 atau 2 mud. Mud itu ukuran dalam zakat juga sebanyak cakupan 2 tangan, 2 telapak tangan yang disatukan. 1 mud itu setara dengan 7 ons beras. Dia saking dia nggak punya tapi dia mau bersodako. Kayak gitulah orang yang nggak punya tapi dia mau bersodako. Ya udah, apa yang dia punyai itulah yang dia sedekahkan. Ya, jadi hanya itu yang dia punyai maka dia sedekahkan. Nah, para wanita juga ikut berperan. Ya, mereka menyerahkan sebagian perhiasan. Ya, menyerahkan bermacam-macam perhiasan yang mereka miliki. Jadi ibu-ibu, wanita-wanita di sana itu menyerahkan perhiasan yang mereka miliki karena mereka merasa apa? Karena mereka ingin seperti yang ada pada surat At-Taubah ayat 79. Allazina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencelah orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang munafik itu menghina mereka. Jadi perbuatan orang-orang muslim yang rela memberikan hartanya ya itu tidak disukai oleh orang-orang munafik.